Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ini Mas, kita dari Media Warisan Budaya Nusantara ingin menanyakan para pengusaha dan pengrajin karya seni dari Cirebon ini apa aja sih Mak? Terus langkah-langkah yang akan diambil seperti apa aja Mak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi di Cirebon itu sangat kaya dengan seni budaya ya. Dari mulai seni tari, seni musik, gamelan, seni rupa ya. Kita mengenal batik khas Cirebonan, kita juga mengenal lukisan kaca khas Cirebonan, dan juga kita mengenal karya-karya seni yang berkaitan dengan misalnya pagelaran wayang ya. Pagelaran wayang itu tidak lepas dari pengrajin wayang yang membuat wayang kulitnya. Kalau tari topeng juga sekaligus memperlihatkan hasil karya para pengrajin topeng yang mengukir topeng itu sedemikian bagusnya sehingga dikenakan oleh para penari topeng. Juga pengrajin-pengrajin yang membuat hasil karyanya yang dikenakan oleh para penari ya. Ada sobrahnya, ada mahkotanya, itu semuanya adalah hasil karya handmade ya. Jadi pekerjaan tangan yang membutuhkan baik itu ketelitian maupun talenta bakat seni yang nampaknya ini perlu upaya untuk melestarikan itu semua. Karena apakah pekerjaan-pekerjaan itu menarik untuk generasi sekarang, itu yang perlu kita pertanyakan. Sejauh ini apakah ada upaya untuk melestarikan sehingga berbagai kekayaan budaya ini masih bisa dinikmati puluhan tahun mendatang, generasi-generasi mendatang. Tapi tempatnya itu di mana, Mak? Tepatnya gitu, atau ada perkampungan seni atau bagaimana Ya. di sini? Tersebar di berbagai pelosok wilayah Cirebon. Tapi ada kawasan-kawasan tertentu yang secara turun-temurun mereka memang masih setia ya, masih setia dengan pekerjaan seninya ya. Pak Bupati Cirebon belum lama ini mencanangkan kampung seni Gegesik yang kemarin dikunjungi oleh Pak Menteri ya, Menteri Pariwisata Sandi Uno. Nah, di kampung seni Gegesik itu relatif lengkap, dari mulai seni gamelannya ada, kemudian ada pengukir topeng juga, ada penyungging wayang juga ya. Kalau mengukir wayang itu namanya nyungging ya, menyungging. Jadi wayang itu terbuat dari kulit ya, biasanya kulit kambing yang disungging sehingga menjadi hasil karya wayang kulit ya, yang nantinya dipentaskan. Jadi wayang itu harus bisa menghasilkan bayangan di layar yang mencerminkan citra dari tokoh yang ditampilkan. Bisa ditunjukkan? Nah, seperti ini ya. Ini saya kebetulan ada kenang-kenangan dari seniman wayang ya. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ke sini kayaknya ya, biar kelihatan anunya, bentuknya. Kalau kita lihat ini penuh dengan pekerjaan yang rumit. Kalau kita sebut ukiran di kayu itu namanya ukiran ya. Kalau di wayang sunggingan yang halus-halus seperti ini tidak bisa dipelajari dalam waktu 1-2 hari. Perlu satu ketelitian, kecermatan, termasuk juga talenta tertentu ya. Tentunya harus ada bakat seni dari yang bersangkutan. Beberapa waktu yang lalu pemerintah kabupaten mengadakan pelatihan untuk sungging wayang. Ternyata memang tidak banyak yang berminat ya. Ngapain gitu bikin-bikin wayang. Tapi
kita berhasil ya, kita berhasil merekrut anak-anak muda. Ternyata setelah mereka mengikuti, mereka antusias juga, ya. Ternyata mereka antusias dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Saya sih berharap dari pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya seperti ini, melatih sungging wayang, melatih menggambar batik, ya, melatih melukis kaca, ya, kemudian melatih mengukir topeng, termasuk melatih main gamelan. Kalau kita lihat pagelaran-pagelaran tari dan musik gamelan, itu biasanya pemainnya sudah berumur, sehingga ada yang bertanya, ini generasi mudanya bagaimana nih ketertarikan ke gamelan-gamelan ini, gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa melestarikan semua itu dengan cara regenerasi dari seniman yang sudah sepuh, yang senior, yang juniornya juga terus kita bina, ya, diberikan istilahnya diberikan dorongan untuk bisa menjadi profesional. Kenapa? Karena Cirebon ini potensi daerahnya adalah wisata dan budaya. Ya. Kita terus mendorong itu supaya sesuai dengan harapan pemerintah, termasuk Pak Gubernur Jawa Barat sendiri, bahwa di Jawa Barat ini sentra wisata budaya adalah wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sehingga saya ngomong ke anak-anak muda, kalau kalian bisa berprestasi di bidang seni ini, nggak akan sulit, ya, cari makan, ya. Bahkan kalian bisa jadi bintang. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang punya talenta itu tidak mudah ditiru oleh orang lain. Ya. Apakah talentanya menari, apakah bikin kedok, apakah ngukir wayang. Kalau hasil karyanya baik, dikagumi oleh banyak orang. Dan ini wisata budaya ini juga sekaligus selain identitas daerah, juga potensi ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, Mak. Itu kan tadi salah satunya ada pelaku gamelan gitu, Mak. Ya. Nah, bagaimana dengan sindennya itu sendiri? Saat ini kan sinden-sinden yang sudah lawas dan sudah tua gitu. Betul. Belum ada regenerasi, bagaimana? Itu juga menjadi keprihatinan kita semua, ya. Dan saya kira sudah selayaknya kalau pemerintah daerah juga memikirkan itu. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang sinden yang masa jayanya dia dikagumi oleh banyak orang. Sinden itu seperti artis lah, ya. Ketika jaya-jayanya mereka dikagumi dan dirindukan suaranya, penampilannya oleh banyak orang. Tapi ketika seni tradisional tidak lagi diminati oleh masyarakat, nggak ada yang nanggap. Akhirnya mereka hidup dalam kesulitan. Saya ketemu dengan sinden, suaranya bagus dan rekaman kasetnya juga banyak. Dia sekarang cuma berjualan di pasar, jualan makanan seperti itu. Ini sangat memprihatinkan kalau buat saya. Semestinya yang bersangkutan tetap berkiprah sebagai sinden, melatih sinden-sinden yang masih muda, melatih anak-anak untuk jadi sinden juga, gitu. Kenapa tidak? Nah, ini juga mudah-mudahan ya dengan tayangan ini pemerintah juga akan lebih serius untuk mendorong pelestarian seni budaya. Oke, terima kasih, Mak. Salam budaya, Mak. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.